pengurangan subsidi itu sebenarnya aspeknya banyak. Jadi ini bukan semata-mata hitung-hitungan APBN saja sebetulnya. Kita lihat antrian BBM berapa hari terakhir ini, ya. Itu sebenarnya mencerminkan bahwa demand terhadap bahan bakar itu besar sekali dan masyarakat rela antri sampai berjam-jam. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa yang namanya bahan bakar fosil itu mahal. Dan karena itu tidak boleh dijual murah. Iya kan? Satu itu, hukum pasar itu. Tetapi kalau Anda tanya ke semua orang, apakah BBM perlu naik atau subsidi perlu dihapus? Pasti bilang tidak. Karena ini mesti yang berani ambil kebijakan. Mas Arief, kita harus rujukan konstitusi. Konstitusi kita mengamanatkan tidak seperti itu. Disebut itu jelas, BBM bersubsidi dan gas yang melalui pipa. Itu sepenuhnya itu ditentukan baik kuotanya, distribusi dan harganya oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Itu konstitusi itu. Undang-undang kita mengatakan. Sehingga tidak bisa kita tafsir lagi bahwa itu diserahkan kepada pasar. Itu undang-undang migas yang sudah dibatalkan oleh MK. Jadi jangan lagi kita mencoba-coba kita masukkan itu ke pemahaman yang sekarang seolah-olah soal berani tidak berani, seolah-olah SBY tidak berani, Jokowi berani. Jangan, sebab kalau itu yang kita pahami, maka kita kiblatnya adalah ke neoliberalisme. Saya sedang berpikir ada pertentangan di tubuh PDI Perjuangan. Bukan, masa ini pertentangan? Ini kita harus pahami cara pandang. Kalau itu bahan-bahan kebutuhan orang yang eksklusif, barang-barang mewah, silakan. Itu adalah mekanisme pasar. Membeli produk-produk yang mewah silakan. Tapi ini komunitas yang ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan, ini adalah harkat hidup orang banyak. Maka kita harus hati-hati. Posisi Golkar bagaimana sih Pak Ari? Sebentar, aku tanya. Nah, kalau posisi Golkar sih rasional. Jadi pilihan-pilihan yang kita lakukan, kita tetap memandang subsidi untuk orang miskin itu mutlak. Tapi subsidi yang digunakan oleh orang kaya itu malah merugikan kemakmuran rakyat menurut kami. Ya, hanya komoditas BBM ini tidak disebut untuk orang miskin saja, subsidinya nggak ada. Kalau mau rubah dulu Undang-Undang Dasarnya pasal 33. Silakan. Ini kan kita merujuk ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Bukan maunya kita loh Pak Arief. Untuk komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu mesti diatur oleh negara, pemerintah bersama yang mewakili rakyat. Gitu kan? Tetapi kemudian juga saya sepakat dengan Pak Hari bahwa subsidi, kita bicara subsidinya, yang jatuh kepada orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu juga perlu dikoreksi. Nah, yang menentukan berhak tidak berhak itu siapa? Pemerintah. Kan ini sudah dibuat dari BPS, Susenas sudah buat. Oh, kita nggak mau patuh kepada itu. Ini soal implementasinya. Iya, menurut saya sih yang diperlukan itu roadmap-nya. Roadmap ketika kita mengambil kebijakan begini, lalu kemudian supaya tidak ada soal di bawah begini-begini, akan dibuat seperti apa. Menurut saya itu yang belum kita dapatkan gambaran dari seorang Jokowi. Walaupun dia sudah mengatakan itu dialihkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tetapi benar nggak akan jatuh di situ, itu kan belum kita tahu. Benar nggak akan jatuh ke nelayan, seperti apa atau ada yang bocor kita juga belum tahu. Kan ini kira-kira yang menjadi tantangannya. Saya termasuk orang yang begini, Bung Effendi. Ya kalau undang-undang itu kita buat kan bisa kita ubah. Yang ingin saya katakan begini. Nah, yang ingin saya katakan begini. Kata Pak Effendi tadi ubah dulu undang-undangnya. Yang ingin saya katakan begini. Kita ini kan merasa bahwa itu dulu vital betul. Energi itu betul. Gitu. Tetapi kenapa orang di Filipina kalau kita ke sana orang masih isi bensin 10.000 di atas, dari 10.000. Kita ke Hanoi, saya 2 bulan lalu, orang masih isi bensin juga di atas 10.000. Itu 12.000. Iya, dan itu jalan saja gitu. Kan kita sudah terlanjur mengatur ini mungkin terlalu tight. Kalau mungkin dilepas begitu, dan pernah toh Ibu Mega membuat itu, saya kira tahun berapa itu ya. Waktu saya ingat itu Purnomo Yusgiantoro di ESDM yang membuat ikuti saja aturan pasar. Harga pasar pada waktu itu ya. Undang-undang migas Pak, belum direvisi, belum dibatalkan oleh MK. Betul. Ya, jadi ya kita rujukannya undang-undang. Ketika undang-undang itu pasal 28 sudah tidak lagi berlaku, ya kita tidak boleh lagi merujuk ke situ Bapak. Nggak bisa. Dan saya sebentar ya Pak ya, kita coba jangan berdebatan kita seolah-olah
kalau dinaikkan, karena model subsidi ini juga harus kita lihat. Kalau modelnya tidak fixed price ya, kita biarkan saja misalnya, kita kasih pokoknya 3.000 atau 4.000 atau 5.000 uang negara dibelanjakan untuk subsidi. Karena kalau misalnya harga saja dinaikkan, disparitasnya kita biarkan bebas oleh pasar. Kalau nanti jadi 15.000, Anda masih bisa kejar itu. Momok terus ini. Nah, makanya jangan lupa loh, berapa tahun yang lalu harga bensin tidak setinggi ini. Maka mari kita baik-baik. Jangan, saya termasuk yang bukan karena saya di Komisi 7, janganlah ini seolah-olah menjadi akar masalah, menjadi penyebab. Ini akibat. Kita tidak pernah jujur kok membenahi sektor ini kok. Pak Hari Azhar, itu kan tidak hanya soal kemudian Jokowi dengan partai pendukungnya, tapi juga Jokowi dengan pemerintahan nanti dengan partai-partai lain di Dewan. Ya, Pak Jokowi mempunyai kesempatan emas untuk membalik situasi ini, yaitu dimulai dari hulunya. Jadi tadi mengubah desain strategi tentang energi yang tadi bertumpu pada minyak, nanti bertumpu pada yang lain. Nah, itu juga industri lain, industri mobil yang bertumpu pada bensin, bertumpu pada listrik, pada dan sebagainya. Jadi ada diversifikasi. Itu yang kita terus dorong pada PLN kan. Source of energinya itu yang tadinya minyak, terus gas, kemudian batu bara dan sebagainya. Sehingga pertanyaannya Pak Hari, semua sudah dilihat oleh semua orang tentang diversifikasi energi ini. Tapi kan soalnya kita memulai dari mana? Kan tidak ada dana tentang itu. Kenapa dana tidak ada? Karena kan ada urusan lain soal subsidi yang begini, kira-kira gitu kan? Iya, makanya dana. Kalau itu dinaikkan, saya setuju dengan Pak Effendi. Itu berapa persen itu harus ke sektor tempat yang benar gitu ya, sehingga tidak setiap tahun kita bersimalakama, tiap tahun kita ini kok tiap tahun kita seperti menghadapi situasi yang sama. Jadi kalau kemudian seperti apa namanya yang jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Sebagai politisi, Bapak berdua, kalau kita tiap tahun jatuh pada hal yang sama, perasaannya gimana? Apakah kita tidak malu sebagai sebuah bangsa atau seperti apa? Karena kita tiap tahun, kita juga mengulang-ulang berita ini juga capek. Dan menambahkan, kenapa situasi yang sama itu selalu dibiarkan gitu kan? Kita tidak di-endorse untuk melakukan perbaikan. Persoalan di alokasi itu bukan di DPR. Di DPR itu hanya memodifikasi dan menyetujui atau menolak. Satu-satunya undang-undang yang tidak boleh inisiasi DPR, Undang-Undang APBN. Jadi kekuasaan pemerintah itu siapa yang memerintah, dialah sangat bergantung bagaimana pemerintah salah satu pertanyaan Pak Arief tadi, ya, yang turut mempengaruhi besaran masalah ini adalah mafia migas. Mereka sangat berkepentingan kita bergantung hanya kepada satu-satunya komoditas ini. Ya, dia begitu bermacam cara menolak membangun. Bayangkan Singapura punya kilang. Kok dibiarkan negara yang tidak mengkonsumsi BBM membangun kilang yang kemudian kita akhirnya bergantung kepada Singapura? Jadi itu mengapa Pak Effendi di depan tadi saya bicara dengan subsidi yang besar itu kalau kemudian dialokasikan untuk membangun kilang antara lain, itu ketergantungan terhadap Wojoko Mafia itu bisa berberitahukan ke Pak Jokowi saja, ya kan? Ya dong. Memberitahukan kepada Jadi saya coba mereformasikan Pak Hari ya. Pak Hari tadi bilang ini kan urusan eksekutif sebetulnya. Nah sekarang kan sudah ada sinyal keberanian dari pemerintah yang akan datang untuk melakukan itu. Nah kenapa tidak mengendorse itu dan kemudian how to use penghematan subsidi itu untuk keperluan-keperluan yang memang diperlukan. Iya, sebagian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi Sibolon tadi. Iya. Gitu loh. Ujung-ujungnya sih mestinya apakah kita akan percaya ketika Jokowi JK memutuskan pengurangan subsidi ini, lalu kita percaya energi alternatif tadi itu sudah akan bisa jalan dan sudah bisa dimulai sejak saat mereka memimpin pemerintah. Karena kalau menurut Pak Hari tadi, kan itu kan berulang-ulang dari dulu, bukan di DPR katanya, tetapi itu di pemerintah. Dan roadmap itu harus tegas. Oke. Jadi apakah Pak Jokowi JK
itu tegas membuat roadmap tentang energi alternatif, diversifikasi energi. Dan kemudian ini, kalau gitu sekarang naiknya 1.000 atau sekarang naiknya 2.000, tahun depan lagi naiknya 1.000, sehingga nanti lama-lama menjadi sesuai. Sehingga beban itu yang sekarang 365 triliun, coba Anda bayangkan. Akan 350, kalau itu berubah menjadi, saya kira untuk membangun desain energi alternatif tidak sampai 50 triliun. Saya sebenarnya sedang menunggu usulan Pak Fendi Simbolon nanti ke timnya Pak Jokowi, kan sama-sama ini partai pendukung, kenapa tidak diusulkan gitu? Kita di dalam sama. Ini kan kita berdiri, saya hadir sini sebagai PDI Perjuangan. Di tim transisi itu kan bukan kantor koalisi itu. Itu tim asistensi. Itu kan tim yang membantu. Saya sedang tidak bicara tim transisi loh, Pak. Makanya kita juga terbuka. Inilah sikap karena kita. Karena partai pendukung mestinya lebih mudah memberikan masukan, gitu kan? Kita kan dua fungsi, ada di eksekutif, ada di legislatif. Apapun yang dibuat oleh pemerintah, yang mengerjakan itu nanti adalah legislator. Kami ini. Maka pemikiran itu harus common sense juga, masuk akal juga. Punya justifikasi yang kuat. Tidak bisa, kan teman-teman yang walaupun di seberang koalisi kita, sepanjang itu mereka yakin bahwa ini adalah demi kita menerobos belenggu daripada para mafia yang membelenggu kita. Yakin akan ada dukungan gitu ya? Oh yakin. Pasti kita. Ya. Apalagi kepercayaan rakyat. Insya Allah kepada Pak Jokowi ini terus tetap tinggi. Gitu. Iya, kita lanjutkan sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda. Pertama di dunia, Bold 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call-nya bareng kuota 70% lebih hemat. Bold 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Siloam Hospitals mempersembahkan paket pemeriksaan kesehatan untuk calon ibu dan buah hati. Dapatkan paket untuk kebutuhan ibu hamil yang memasuki trimester pertama kehamilan, berupa konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, konsultasi dengan ahli gizi, dan tes laboratorium lengkap. Nikmati pengalaman layanan kesehatan berkelas dunia dan percayakan pemeriksaan kesehatan Anda hanya di Siloam Hospitals. Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan. Ya, masih bersama The Headline, si malakama harga BBM. Bang Don, tadi sudah disinggung roadmap-nya harus jelas. Iya, kita juga tidak tahu roadmap ya, tugas para negarawan yang melakukan itu. Kita hanya menulis, lalu kemudian melaporkan tentang keadaan di bawah kan, Bang. Cuman memang akan jadi menarik ya, karena kembali ke pertemuan SBY sama Jokowi. Kan di situ di SBY mengatakan tidak strategis sekarang, kalau dia mengambil keputusan itu. Dan memang betul, kalau kita lihat ya, saya dengar penjelasan dari Menko Polhukam, itu ada tahun lalu sudah naik kan. Lalu kemudian tahun ini ada kenaikan TTL, naik. Kemudian kemungkinan LPG yang 12 kg, memang akan tampak berat sekali. Dan saya tidak tahu keberanian Jokowi dan JK untuk ini akan berlipat-lipat kebutuhannya untuk kemudian bisa meyakinkan publik supaya tidak susah, betul gitu. Kalau lihat dari sisi bagaimana SBY kemudian juga merasa berat mengambil keputusannya, misalnya. Ya, kan kalau kita bicara soal balik ke soal roadmap itu tadi, roadmap yang jelas sebenarnya semua orang juga tahu gitu. Dari dulu juga sudah tahu mestinya. Dan sebetulnya kalau kita bicara roadmap itu sudah ada di kantong pemerintahan sekarang. Sudah ada di kantong Menko Perekonomian juga. Cuman masalahnya
Saya kira semua orang tahu persoalan subsidi BBM ini bukan persoalan ekonomi, tapi persoalan politik. Karena itu timing kebijakan menjadi penting, kemudian timing sosialnya juga menjadi penting gitu. Nah, saya kira Pak Jokowi dan Pak JK sudah dengan dibantu oleh Pak Effendi Simbolon ya, bersama timnya begitu, sudah punya rancangan yang jelas, roadmap sampai 5 tahun ke depan itu seperti apa. Dengan hitung-hitungan daya serap masyarakat terhadap kenaikan harga dan lain-lain, bagaimana mekanisme kompensasinya yang disebut produktif dan sebagainya itu, sehingga efek ini bisa diminimalkan gitu, efek negatifnya. Sudah ada soal politik. Iya, soal politik betul-betul ini. Arif ini bisa mix loh, pengamat ekonomi industri dan pengamat politik. Hebat, benar-benar. Oke, tapi tidak hanya soal bukan soal ekonomi saja, soal politik, soal sosial ya, masalah politik, masalah sosial, Pak Hari. Soal politik itu memang kemudian decisionnya ada di 2 tempat, Presiden dan DPR. Inisiatifnya Presiden, kemudian menyetujui atau menolaknya di DPR. Dan inisiatif itu tiap tahun terus diulang. Dan jadi roadmap-nya mungkin sudah ada. Mungkin Pak SBY juga sudah ada, nanti Pak Jokowi juga ada. Tapi decision politiknya itu baru terlihat di RAPBN. Itu yang kita sebut dengan politik anggaran. Apakah misalnya tahun ini, ambil contoh saja soal cukai. Cukai itu tahun 2014 itu targetnya 260 miliar batang. Sekarang berapa Mbak Nunung? 360 miliar juta batang. Sudah kelebihan. Tetapi cukainya tidak bisa karena mentok di undang-undangnya 57%. Nah, roadmap ini misalnya tadi diversifikasi energi alternatif. Itu kan mesti masuk di sini 0,5 triliun, masuk. Ini hampir tiap tahun 0,5 triliun untuk studi banding terus. Iya. Saya jangan ke kanan dong. Jangan ke kiri sana dong. Kiri jadi ke saya. Iya, bukan ya pemerintahan yang sana gitu loh. Kok kayaknya kita sih studi banding. Oke, tapi bagaimanapun kan ada pemerintah, ada DPR, berarti kan memang ada langkah untuk kemudian memuluskan itu di Dewan. PDIP bagaimana? Iya, saya bisa memahami nih pertanyaannya nih. Bagaimana Anda bisa meyakinkan 62% kekuatan politik yang sekarang? Ya, saya kembalikan kepada ketika Pak Jokowi dipilih rakyat lah. Ya kan, kalaupun kekuatan seluruh tim digabung dengan para relawan dan partai, saya kira masih belum cukup untuk memenangkan beliau. Jadi ada, saya kira kekuatan yang behind gitu, yang memang dipunyai oleh beliau, karakternya ya. Nah tinggal sekarang apakah, saya berharap proposal ini oleh Pak Jokowi disampaikan langsung. Jadi kalau dia berbudaya baru dengan cara kulonuwon ke presiden incumbent, saya kira jauh lebih penting memulai dengan pengantar RAPBN atau APBNP itu dilakukan sendiri oleh presiden, tidak hanya normatif ketika 15 Agustus saja, ya. Dan ini kan selama ini kan didelegasikan ke Menteri Keuangan dan Menteri terkait. Jadi kalau presiden dia coba yakinkan, walaupun bukan sistem parlementer ini, dia coba yakinkan. Jadi Pak Jokowi pun perlu menerapkan tradisi politik baru. Coba yakinkan, karena kita semua kan bersaudara ini. Mana ada sekat-sekat, oh ini kamu pakai ini. Mari yakinkan kita semua. Ini dicatat ini. Ini dicatat ini. Ini excellent idea. Bagaimana seorang presiden bisa langsung ke DPR untuk menjelaskan ini, kemudian dilihat oleh media seluas-luasnya. Karena ketika presiden menjelaskannya mungkin lebih meyakinkan publik dibanding dia minta menterinya misalnya. Ya Mas Arief. Ya, ini besar gitu ya. Secara personal lebih nguangke anggota DPR begitu. Langsung disebutkan, dipresentasikan di sana. Ini bagus ini Pak Simbol. Dan rakyat terbuka mengakses itu. Jadi kalau masih berdebat, monggo kita break dulu, kita skors dulu sampai dia ke titik temunya. Kita semangat gotong royong, kita kedepankan lah, ya kan? Jadi PDI Perjuangan nanti di depan, garda terdepan untuk mengawal kebijakan. Apakah kemudian harus menaikkan? Apakah itu menunda kenaikannya? Monggo. Mau hasilnya mau dipakai untuk apa kemudian ya? Oh, kalau itu kita tetap memberikan proposal kita agar heavy-nya kepada sektor migas dan transportasi.
Tetapi tampaknya, apakah cukup praktis untuk kemudian menggalang suara di Dewan? Kita tidak bisa memastikannya, tetapi kan kita bicara, toh kalau itu voting terbuka, gitu kan mungkin orang akan tahu partai kan, tetapi kan tidak selalu begitu. Mungkin saja kalau orang berbicara tentang objektivitas dari tujuannya, bisa saja dari suara-suara partai yang katakanlah koalisi merah putih yang tidak menyetujuinya, mungkin akan ada sejumlah anggota yang akan menyetujuinya. Bagi saya betul, kalau kata Andi Wijayanto kemarin ini soal bagaimana meyakinkan nanti kepada publik tentang ketika dia menaikkan ini, ada reason, lalu kemudian ada way out, ada roadmap yang jelas, mungkin juga termasuk yang tadi dibilang itu, bagaimana menghabiskan mafia minyak yang kemudian membuat banyak orang menderita, misalnya seperti itu gitu Pak Ari. Golkar bagaimana? Iya, itu dalam komitmen kita ada loh. Iya. Posisi Golkar bagaimana? Jadi posisi Golkar sebenarnya kita ingin melihat seluruhnya. Yang pertama itu adalah polisinya, yang kedua pelaksanaannya, dan yang ketiga itu law enforcement-nya. Law enforcement menurut saya, mohon maaf, saya katakan itu jalan di tempat. Daerah pemilihan sudah terjadi, di daerah pemilihan saya itu terbanyak Kepulauan Riau. Itu saya dapat laporan. Kapal-kapal bawa BBM yang bersubsidi dijual ke Nah, berapa itu? Tidak pernah kita. Siapa, masa kapal itu tidak bisa dijaga oleh polisi, tidak bisa dijaga angkatan laut, tidak bisa dijaga. Jadi saya tidak menuduh, tapi enforcement seperti itu. Iya, kita sudah hampir sampai bagian akhir. Saya boleh dapat closing statementnya Mas Arief untuk soal BBM ini.